Orang sibuk tuh ya hanya sekedar menghabiskan waktu. Oh, itu. Tapi kalau orang produktif dia menghabiskan waktu, tapi dia berproses. Berproses. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PI Talks. Kembali lagi bersama aku Sarah Agustina Amin di podcast PI Talks. Nah, dalam episode kali ini kita bakalan ngebahas seputar tantangan Gen Z dalam manajemen waktu agar produktif tapi tanpa stres. Nah, kebetulan banget nih hari ini kita kedatangan tamu spesial dari kalangan Gen Z juga, yaitu ada Bang Rizky. Halo Bang Rizky. Halo. Iya. Sebelum kita masuk nih Bang ngebahas materi kita seputar manajemen waktu, boleh dari abangnya perkenalan diri dulu Bang? oke. Saya Rizky Ahmad Fauzi kan. Oke. Fakultas Hukum angkatan 21. Oke. Alhamdulillah sampai hari ini semester 8. Oke Bang. Jadi abangnya dari Universitas Muhammadiyah juga ya, Universitas dari Muhammadiyah. oke, dari UMRI juga jurusan Ilmu Hukum. Sebelum ini Bang kita bahas materinya lebih lanjut. Kesibukan abang sehari-hari ini apa sih selain dari kuliah? Oke, mungkin kesibukan ya Kak ya. Iya. Kesibukan sampai hari ini itu ada di skripsi lah, palingan skripsi, organisasi tentunya, terus sedikit-sedikit lah ada mengenai membantu praktek peradilan. Oh, praktek di pengadilan Bang. Iya. Pengadilan mana tuh? Itu saya bantu advokat. Jadi Oke. advokat. Iya. Jadi sebelum sarjana, coba dulu belajar Iya, advokat iya. gitu. Jadi kalau udah lulus mana tahu Ya, kita panggil di langsung situ jadi ya. advokat, ya. Iya benar. Nah, untuk ini Bang, untuk awal nih menurut Bang Rizky manajemen waktu tuh apa sih Bang secara simpelnya? Jadi manajemen waktu tuh, manajemen itu kan artinya mengatur gitu kan. Jadi kita perlu mengatur waktu, tapi tujuannya adalah bermanfaat. Nah, manajemen waktu itu adalah mengatur waktu untuk bermanfaat. Oh, untuk bermanfaat berarti mengatur waktu agar waktu yang digunakan itu Iya. nggak sia-sia gitu Iya, ya. bermanfaat. Oh, bermanfaat ya Bang. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang Rizky sendiri selain kerja selain apa tadi? Maaf. Coba magang. Ada aktif ikut organisasi gitu nggak Bang di kampus atau di luar kampus? Di kampus dan di luar kampus. Kalau boleh tahu itu yang di kampus tuh apa? Organisasi apa gitu? Kemarin itu di Demisioner Sekjen, kemudian Kastrat juga di BM, sampai Menteri Politik. Iya. Hari ini di Ketua Mahasiswa Kenegerian Kampar. Oh, Kampar. Ya. Sebagai apa? Sebagai ketua. Oh, ketua umumnya Bang. Iya. Berarti Abang asli yang Kampar. Asli orang Kampar. Oh, Campuran iya. lah. Oh, campuran Bang. Terus Bang, kenapa sih Bang manajemen waktu ini tuh cukup penting di kalangan kita di kalangan kita Gen Z ini tuh? Oke. Mungkin dalam artian kan tadi Kak, manajemen waktu nih gitu kan. Iya. Karena manajemen waktu itu sangat penting. Ya, kita mengupayakan untuk produktif dan progresif, karena kan kalau istilah Gen Z kan dunia sudah mulai serius gitu kan. Ukuran 2000 ke atas itu umur sudah 25-an, 26, 24 gitu kan, kisaran segitu. Jadi udah mulai dibenturkan dengan kondisi yang terjadi gitu. Udah mulai tamat kuliah nih. Kira-kira tamat kuliah mau ngapain? Iya, betul. Nah itu, jadi perlu di manajemen, perlu diatur mulai dari awal kuliahnya seperti apa, dan tujuan pastikan setelah sarjana tuh mau ngapain. Nah, jadi by progress. Oke. Karena kita punya tujuan gitu Iya ya. benar. Jadi tahu kan setelah tamat itu kita harus ngapain. Iya. Nggak cuma pengangguran doang. Masa udah capek-capek kuliah nggak ada kerja Nah, gitu ya itu kan. dia. Jadi butuh manajemen waktu tadi gitu kan Bang. Nah, kalau dalam Bang Rizky sendiri dalam manajemen waktu ini punya tantangan sendiri nggak Bang? Boleh Tantangan di-spill ya, kali gini gitu. Kak. Iya. Tantangan sih mungkin bukan hanya aku aja Kak, bukan hanya aku aja, tapi kalangan di Gen Z itu mungkin pola tidur. Oke, pola tidur. Pola tidur begadang lah gitu kan. Kalau udah jam 5, jam 4 sering begadang, bangunnya jam 8, jam 10, maksimal jam 12. Mungkin salah satu alasannya, salah satu benturannya ya di pola tidur. Hingga sulit kita memanajemen waktu. Iya, Nah, benar pola sih, tidurnya Bang. sudah berantakan.
Pola tidur yang berantakan ini pun kadang juga sebenarnya tekanan dari stres tadi sih bang, Ya. atau tugas-tugas itu kan begadang deh jadinya. Jadi waktu yang udah disusun tuh, kegiatan-kegiatan yang udah disusun tuh, ya nggak sesuai gitu loh dengan manajemen waktunya tadi. Berarti emang karena pola tidur tadi ya bang, ya, tantangan Pola tidur. tantangan Gen Z nih ya. Ya, karena Gen Z mengibaratkan malam itu sebagai waktu kerja aja hari Waduh. ini gitu kan. Waktu tenang itu waktu kerja gitu kan. Agak apa ya, pola tidur ini memang Ya. cukup banyak sih memang. Teman-teman saya Masalah. juga banyak pola tidurnya tuh berantakan banget. Kadang kuliah nggak masuk karena sering begadang Ya. gitu. Nah, tapi saya pribadi nih sebagai Gen Z ya, kalau ngerasa seharian tuh kayak berkegiatan nih, nggak tahu nih bang bedanya antara sibuk sama yang benar produktif. Nah, kalau abang sendiri dari pandangan abang gimana nih abang bedain? Jadi bedanya sibuk ya, orang-orang sibuk sama Produktif. produktif Iya. gitu kan. Jadi orang sibuk tuh ya hanya sekedar menghabiskan waktu. Oh itu Tapi kalau orang produktif dia menghabiskan waktu tapi dia berproses. berproses. Ya, jadi setiap hari ada yang ditambah dari dirinya, entah dari keilmuannya, entah dari relasinya, entah dari keuangannya. Itu produktif, Kak. Oke. Kalau misalnya dia punya punya satu tujuan setiap harinya. Nah, itu produktif. Jadi bertambah nih entah uangnya, entah ilmunya, entah relasinya. Nah, itu orang-orang produktif. Oke, berarti kesimpulannya kalau produktif ini tuh kegiatan yang sudah ada kita agendakan dan bertujuannya tuh bermanfaat Ya, gitu ya kan, dan bertambah. bertambah berproses. Sedangkan kalau sibuk nih kayak ya udah ngerjain aja gitu kerjaan itu, nggak tahu nih manfaatnya apa untuk diri sendiri ya kan bang, berarti gitu ya bang kan. Oke bang, kalau sekarang kan kita hidup di dunia digital nih, yang apa apa tuh cepat, serba cepat, multitasking gitu kan. Nah, gimana sih media sosial ini pengaruhnya terhadap kemampuan Gen Z dalam mengelola manajemen waktunya? Oke, jadi digital, era digital ya. Era digital Gen Z hari ini kita melihat bahwasanya media sosial itu sangat-sangat berpengaruh di kalangan Gen Z. Betul. Tapi di balik itu karena memang pusat informasi sebanyak-banyaknya kita dapat di media sosial, kadang di Amerika kita dapat begitu cepat, sehingga akhirnya kita tidak mampu mengelolanya secara baik. Jadi setiap ilmu, setiap informasi yang kita dapatkan kita telan mentah-mentah. Oke. Nah, hingga akhirnya tak ada satupun yang kita dapatkan gitu. Jadi setiap hari kita scroll media sosial, kita dapat ilmu banyak, tapi besok paginya kita lupa. Iya. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi kalau secara penelitian ya, nggak pernah dengar aku, kapasitas otak manusia untuk mengingat itu sangat-sangat kecil gitu. Sehingga dia harus mengulang kembali. Entah dia tulis, entah besok pagi dia obrolin lagi. Iya. Sering diulang lagi Ya. kan informasi yang dia dapatkan tadi. Ini kan kita kebanyakan kayak main media sosial ini kayak ya udah main lihat-lihat TikTok, Ya. nemu informasi kadang di skip, ataupun Ya. kalau nemu-nemu berita yang belum tahu nih benar atau enggaknya dia udah ikut nyebarin gitu kan. Ya. Jadi ya udah habis waktunya tuh untuk hal-hal yang itu aja gitu loh, yang nggak bermanfaat gitu ya kan. Banyak informasi masuk tapi tak dicerna dengan Nah baik. itu dia. Hingga akhirnya hilang lah. Iya bener-bener. Harusnya kan diteliti lagi nih kan, informasi ini bener nggak nih gitu kan. Jadi kan nggak hanya menyebarkan tapi dia juga tahu berita itu tuh apa. Ini cuman tahu isu-isunya doang, nanti ikut komentar yang enggak. Kan banyak tuh kan bang Gen Z Iya, Gen Z iya. kayak gitu. Oke bang Rizky, dalam abang mengatur waktu ada cara tersendiri nggak bang? Entah itu kayak catat di note handphone atau punya kegiatan apa? To-do list dia gitu loh, ada list-list kegiatannya gitu, biar nggak lupa atau gimana Jadi bang? biasanya entah model zaman lama lah kayak, tapi biasanya saya menulis. Oke, menulis. Menulis di buku kecil. Jadi saya tulis kegiatan saya dalam 1 bulan ke depan atau 1 hari ke depan. Itu ada prakondisi. Misalnya sebelum 1 bulan ke depan itu saya udah nulis. Terus ada pasca, setelah kegiatan ini saya nanti tulis lagi. Oke. Nah, begitu saya mengulangnya. Jadi setiap hari itu saya tahu saya kerjain apa. Oke. Habis itu kemarin saya ngerjain apa, saya tulis lagi. Karena ketika saya tulis, saya ikut membaca dan saya memahami. Contohnya tuh apa bang? Contoh kegiatan yang abang tulis sebelum dan sesudahnya. Oke, sebelum misalnya saya besok pagi ada kegiatan organisasi nih gitu kan, misalnya ada ngisi materi gitu kayak. Nanti saya coba tulis plan saya besok pagi nih, misalnya saya nulis
isi materi mengenai manajemen organisasi gitu kan. Terus setelah saya melakukan isi materi, besoknya saya berpikir apa sih kekurangan saya di manajemen organisasi kemarin. Saya nyampaikan materi, saya tulis lagi, kayaknya saya kurang ini nih, kayaknya saya kurang berbaur dengan audiens. Itu salah satu contohnya. Jadi evaluasi. Oh, jadi berarti mencatat, ingat bahwa besok ada kegiatan ini, terus menyiapkan materinya. Setelah itu dievaluasi lagi ya. Setelah ini kurangnya apa gitu. Berarti itu cukup bagus ya Bang, yang manajemen waktunya tuh ada tujuan yang didapat gitu kan dari hasil kegiatan tadi. Nah, apakah selama mengatur waktu ini tuh ada muncul rasa malas atau bahasa keren gitu itu burnout gitu? Pernah ngerasa nggak Bang? Kalau merasa jenuh pasti, merasa bosan pasti, ya, karena bosan gitu kan. Tapi karena itu adalah kebiasaan, sehingga akhirnya menjadi kebutuhan. Gitu kan, kita sering nih membuat kesibukan produktif gitu kan, karena kita terbiasa setiap hari produktif. Ketika kita tidak produktif, kita butuh gitu. Jadi kan itu sebagai kebiasaan agar jadi kebutuhan ya, agar jadi kebutuhan. Oke. Jadi dengar nih Abang katanya mau naik jadi Presma ya Bang? Gak apa-apa kita bahas itu Bang. Boleh. Oke. Jadi gimana tuh Bang, Abang kan ini dengarnya dari semester akhir nih, semester 8, terus mau ikut Presma. Gimana Abang bagi waktunya agar kuliahnya tetap produktif, terus juga organisasi menyiapkan Presmanya tuh tetap berjalan gitu? Ya. Jadi alhamdulillah lah Kak gitu. Jadi semester 7 mata kuliah udah selesai semua. Karena memang di plan dari awal gitu kan. Jadi masuk semester 3, ambillah mata kuliah semester 5. Jadi ada semester berlebih, besok bisa dimanfaatkan gitu. Jadi hari ini SKS sudah selesai, tinggal lagi skripsi semester 8. Jadi ada kesempatan untuk kemudian berdampak lah bagi mahasiswa, karena melihat potensi-potensi, peluang-peluang yang ada. Jadi rasa ingin berdampak dan bermanfaat lah di Universitas Muhammadiyah Riau. Berarti sudah menyiapkan dari awal ya Bang? Menyiapkan dari awal. Itu tadi butuh manajemen waktu tadi yang tepat ya. Jadi semua goals atau target-targetnya itu tercapai gitu ya kan Bang. Nah kalau misalnya ada nih Bang muncul pertanyaan, mana yang lebih penting, kuliah atau organisasi? Kuliah atau organisasi dalam manajemen waktu tadi ya. Sebetulnya kalau kita bicara prioritas, tak ada yang lebih diprioritaskan di antara itu gitu. Karena dua hal itu saling beriringan dan kita harus bertanggung jawab. Kalau kita berorganisasi, kita siap bertanggung jawab dengan organisasinya. Kalau kita siap kuliah jadi mahasiswa, kita siap bertanggung jawab atas kuliahnya. Jadi kami biasanya di Fakultas Hukum, di kawan-kawan menggunakan asas ini bukan prioritas, tapi ini tanggung jawab. Kita harus selesaikan gimana pun caranya. Jadi kalau misalnya ada pemikiran kayak lebih penting kuliah nggak sih gitu, karena kan kalau saya nggak kuliah saya nggak bisa ikut organisasi. Ini maksudnya organisasi di kampus gitu Bang. Nah gimana tuh dengan mereka yang punya prinsip pemikiran seperti itu? Sebetulnya kalau kita bicara organisasi nih kan, kita kan menyerap ilmu gitu, diskusi gitu, nggak harus di kampus sebetulnya gitu, tapi memang paling sempurnanya organisasi di kampus karena peradaban ilmunya di situ gitu kan. Jadi simpelnya adalah jangan bosan-bosannya untuk berkumpul, karena organisasi itu kan berkumpul, kita saling sharing gitu, saling berdiskusi keilmuan apa yang bisa kita lihat dari orang lain gitu. Karena kan ada orang yang bosan baca, dia lebih suka mendengarkan. Nah itu caranya dengan berdiskusi dengan berdiskusi. Nah kalau bahasa kampusnya organisasi lah mereka gitu, sharing lah mereka tuh berarti. Iya benar banget sih Bang. Kalau kita kuliah nih kan gak semua pelajaran maksudnya organisasi ini kan kita belajar berdiskusi, sharing-sharing gitu. Itu kan gak di perkuliahan kan gak ada materinya yang ngajarin kayak gitu ya kan. Paling ya dapat ilmu itu kayak dari presentasi doang. Itu pun presentasi teman-teman ini kadang juga masih kayak nengok slide gitu. Nah mungkin dengan cara mereka bisa ikut organisasi, bisa membiasakan untuk ngomong tanpa bisa berlatih public speakingnya gitu ya kan Maya. Oke Bang, kalau menurut Bang Rizky dari sisi psikologisnya, apakah manajemen waktu ini tuh berkaitan dengan kesehatan mental Bang? Dan seberapa sih pengaruhnya gitu? Kalau manajemen waktu berkaitan dengan mental health lah gitu ya, kesehatan mental. Kayaknya enggak lah. Waduh, kenapa tuh Bang? Selagi kita bisa memanajemen, jadikan itu kebiasaan, jadikan itu ya
sifatnya kita refreshing lah, kira-kira di balik kebiasaan kita apa nih kebutuhan kita nih. Kalau aku biasanya ngopi aja Kak. Ngopi, Genzi banget nih. Genzi, Ngopi. ya. Kalau udah ngopi udah tenang, udah itu aja gitu. Oke. Kita harus kalau kata orang diseimbangkan lah. Tapi kebanyakan Genzi ya teman-teman saya tuh kena mental health-nya itu karena tekanan tadi sih Bang. Tekanan stresnya itu karena aduh banyak tugas, bentar lagi deadline, terus kalau yang kerja juga banyak tuntutan dari bosnya gitu, jadi mereka stres gitu loh, mental health itu kena. Nah, gimana tuh Bang? Kalau sepengetahuan saya yang udah kawan-kawan apalah rasakan gitu kan, ya nggak ada masalah di kesehatan ya, mental tuh, sebenarnya. udah ada masalah. Berarti itu tergantung gimana cara kita Ya, mengatasinya. waktu tadi ya Bang. Oke. Sebagai penutup, boleh dong Bang Rizky berbagi pesan atau motivasi kepada sobat-sobat KITAX di rumah untuk menggunakan waktu mereka agar lebih bijaksana nih dalam menggunakannya biar nggak sia-sia gitu. Boleh Bang? Untuk kawan-kawan audiens, ingatlah bahwasanya manajemen waktu itu penting karena waktu adalah uang gitu kan. Kita tahu kan waktu adalah uang, sehingga harus produktif. Simpelnya setiap hari ada yang bertambah dari kita. Ingat aja, pagi kita bangun apa sih yang bertambah, sebelum kita tidur apa sih yang kita pelajari hari ini, entah dari keilmuannya, entah dari relasinya, atau dari keuangannya. Nah, malam sebelum tidur, pagi setelah bangun, itu kita harus ingat. Harus punya goals di hari itu ya Bang, Ya. punya tujuan yang bermanfaat gitu. Biar waktu yang kita gunakan tadi itu nggak sia-sia gitu Ya. ya Bang. Wah, luar biasa banget ya materi dari Bang Rizky. Benar-benar membuka mata dan hati kita bahwa manajemen waktu ini tuh sangat penting bagi kita. Nah, bahwa manajemen waktu ini tuh bukan hanya soal seberapa padat jadwal kita di hari itu, tapi seberapa bijak kita dalam menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Semoga teman-teman yang dengar bisa mulai menerapkan manajemen waktu ini dengan cara yang santai tapi tetap terarah. Oke guys, mungkin hanya itu pembicaraan kita seputar manajemen waktu ala Gen Z. Nah, semoga teman-teman PI yang mendengarkan ini bisa dapat ilmu dari podcast kita hari ini ya. Jangan lupa follow, share, like, dan komen. See you!